Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dzurriyyah Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini, beliau yang pertama panjenenganipun Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Haris Masduki MSI selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Wonosari. Yang saya hormati Gus Mahin Rifai, dan yang saya hormati pula Ustadz Arwani Soleh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah pada acara sederhana dengan tema nostalgia, bercerita tentang kesan dan pesan Simbah di Pondok Pesantren An-Nur. Sebenarnya beliau bertiga ini merupakan angkatan alumni dari lintas generasi. Kiai Haji Ahmad Haris Masduki ini angkatan tahun 80-an, kemudian Gus Mahin Rifai ini angkatan tahun 90-an, dan yang terakhir Ustadz Arwani Soleh ini angkatan tahun 2000-an. Dan sebenarnya Kiai Haji Ahmad Haris Masduki ini guru kita bertiga. Jadi mungkin nanti kalau selama sesi pembicaraan ini ada kecanggungan dan lain sebagainya, mohon dimaklumi karena yang diwawancarai adalah guru kita sendiri. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk menggali informasi, membicarakan hal-hal yang terkait dengan Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dan Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem dari masa ke masa, karena informasi ini dituturkan berdasarkan sudut pandang personal dari pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi bisa jadi nantinya ini akan banyak muncul informasi-informasi yang nyuwun sewu tidak diketahui oleh banyak orang, dan mungkin sebagian dari informasi tersebut juga belum tercantum di buku biografi Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Jadi mungkin mohon izin kepada Pak Kiai, kepada Gus Mahin, kepada Ustadz Arwani, kita bisa mulai ngobrolnya. Mungkin perbincangan kita pada pagi hari ini bisa dimulai dengan awal pertemuan para narasumber ini dengan Simbah. Mungkin Pak Kiai saged cerita dulu kok bisa mondok di An-Nur, kok bisa kenal dengan Simbah niku, sejarahnya seperti nopo Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama saya ngerti An-Nur itu tahun 82. Waktu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya pasan di Krapyak. Lah adik misanan saya itu sudah mondok di sini. Namanya Hasanuddin. Dulu itu sebagai santri beasiswa dari Kiai Saiful Mujad. Nah, waktu Ramadan saya di Krapyak, ingin tahu di sini. Dulu dari Krapyak Ramadan saya jalan dari Krapyak ke sini. Nurut rel, dulu ada rel. Nurut rel. Sampai sini, pulangnya ke Krapyak juga jalan. Dan dulu nggak jauh, saya pikir nggak jauh. Nggak jauh itu karena dulu sambil membunuh rindu rumah, nggak banget. Nah, di sini masih pondok kecil, masih di bawah bambu-bambu itu dengan segala kesederhanaannya.
Lah dari situ begitu tahun 84 saya lulus MTS, sama orang tua disuruh milih mondok, dan saya milih ke sini. Alasannya mungkin sederhana untuk banyak orang, tapi penting bagi saya bahwa bisa setiap hari ngaji dengan Mbah Kiai. Karena muridnya masih sedikit gitu. Kalau pondok besar itu kan jarang ketemu Mbah Kiai. Lah saya hanya di sana bisa setiap hari ketemu Mbah Kiai dan ngaji dengan Mbah Kiai. Tahun 84 saya masuk sini. Ya, belum seperti ini dulu. Terus kemudian kok saged langsung klik. Nah, biasanya kan ngenten niku juga ada unsur cocok. Wah, guruku ternyata nyambung dengan kerohanian saya, dengan hati saya. Ya, tiba-tiba saja begitu masuk itu situasinya itu saya seneng gitu. Ramadan datang saya seneng dengan situasinya. Gimana ya, dulu kan masih anak sedikit ya, masih sedikit, terus masih banyak bambu-bambu, masih seger gitu situasinya. Terus Mbah Kiai juga karena santrinya masih sedikit, jadi terus ada juga pengajian kitabnya. Dulu pengajian kitabnya itu di gandoknya Mbah, tadi gandok depan dalam itu yang sekarang ruang tamu itu dulu masih gede-gede. Terus saya masih ingat yang ngaji Mbah Pak Imam Syuhadi dari Kebumen. Oh, niku santri juga atau santri senior? Oh, santri senior. Sudah lulusan Lirap, lulusan Pelosok. Dia seangkatan sama Pak Kiai Asim gitu. Nah, mondok di sini. Saya pas ke sini ya jam-jam segini lah. Itu ngaji kitab gitu. Suasananya suasana sangat desa. Lah, pertama kali Kiai kepanggih dengan Simbah Nawawi niku kesan yang pertama muncul niku napa, Pak Kiai? Atau apakah kereng, ataukah lembut, ataukah disiplin tegas? Haibah. Jadi haibahnya yang lebih. Karena Mbah Kiai itu sejak dulu kan nggak banyak pengendikan ya. Nasihat-nasihat beliau itu lebih banyak halnya daripada makolnya. Misalnya nasihat sholat itu kan jarang sekali beliau berbicara tentang ayo sholat. Tapi Mbah Kiai itu sejak dulu sholat 5 waktu itu ke masjid dan jamaah dan tertib, dan tidak pernah ngelek. Kalau ketemu santri nggak ke masjid ya nggak pernah ngelek. Mbah Kiai tuk ke masjid. Berarti awal wonten pondok itu jamaahnya masih di masjid? Jamaahnya di masjid. Jamaahnya di masjid Mbah Kiai. Pak I Haris. Kalau kecuali para santri. 5 waktu nih Pak ya? 5 waktu Mbah Kiai langsung. Kecuali kalau pas kantor kan Mbah Kiai kan masih aktif sebagai hakim toh. Nah, kalau zuhur itu kan masih di kantor, nanti sholatnya di musola, musola pondok. Tapi kalau di luar itu Mbah Kiai ke masjid terus. Tapi Mbah Kiai itu ya nasihatnya dengan laku itu. Santri-santri aja yang bener. Nah, ini terkait haliyah sehari-hari engkang mungkin bisa dicontoh untuk teman-teman kita santri yang saat ini, atau yang mungkin bisa diceritakan kepada generasi-generasi penerus niku kinten-kinten apa? Ya, banyak hal, hampir semuanya bisa dicontoh, tapi semuanya sulit gitu. Oke, terangkel kabeh. Semuanya bisa ditiru, tetapi sulit untuk menirunya. Misalnya kalau kita ya masalah makan, makan itu kan kita harus sampai kenyang. Kalau Mbah Kiai kan tidak, berhenti sebelum kenyang. Dan ngerokoknya Mas. Dan terukur. Mbah Kiai itu kalau dahar itu terukur. Kalau kita kan kalau seneng daging seberapapun dihabisi. Kalau Mbah Kiai enggak. Jadi bahkan komposisi makan itu Mbah Kiai itu sangat
sangat disiplin. Berarti enten serat, protein, karbohidrat ngoten nggih. Sampai kadang-kadang kalau ngomentari lah perut itu jangan dijadikan tempat sampah. Kabeh mlebu. Itu terukur sekali. Dan ternyata sekarang misalnya kan kita tidak jangan santan dan sebagainya. Bagian itu kan hampir setiap anunya kan sayurnya itu sayur sop yang tanpa santan. Betul. Ada ikannya tapi tidak harus habis ya. Itu dari sisi makan. Dan minum juga begitu, terukur sekali. Ya beliau ya ngopi, beliau ya ngeteh. Tapi kopi itu juga tidak karena seneng kopi satu gelas sekali duduk enggak. Kopi pagi bisa sampai sore. Tapi yang pasti Mbah Kiai adalah air putih hangat. Jadi Mbah Kiai itu dari sisi itu, oleh karena itu umurnya sampai sepuh, sehat. Dan mandiri. Luar biasa. Mbah Kiai sudah Mbah Kiai besar tapi masih misalnya masalah Nyuci. itu nyuci sendiri. Nyuci sendiri. Jadi kalau kami dulu di angkatan pertama itu kan masih sedikit. Jadi kayak anak sendiri. Jadi Mbak Kiai itu kalau ke kamar mandi itu sambil bawa cucian. Jadi nggak pernah numpuk kayak kita sarung gini dipakai direndam seminggu. Enggak, Mbak Kiai itu satu dicuci, satu dipakai gitu terus. Jadi selalu bersih. Terus itu berakibat para bahkan tumpuan baju itu juga tidak modelnya bagi itu baju ini terus dipakai terus karena seneng, enggak mesti karena itu berurut gitu terus itu sholatnya dan semuanya bisa ditiru tapi semuanya sulit ditiru bagi saya. Terlebih keistiqomahanipun lah itu yang tidak bisa istiqomahnya. Masya Allah istiqomah. Dahulu sewaktu Kiai nopo nyantri teng An-Nur niku masih berapa santri niku? Saya masuk pertama itu 40-an, belum sampai 50. Itu yang bangunan menghadap utara itu baru jadi, itu hanya kepake 4. Yang satu untuk kantor, yang satu untuk gudang. Iya, yang menghadap utara. Itu kan ada 6 kamar. Ya baru saya masuk baru terpakai 4. Yang 2 masih menawi dari seluruh santri niku memang secara intensif diperhatikan setunggal-setunggal nggih kalih Simbah Yai. Mbah Kiai itu memperhatikan setunggal-setunggal tetapi tidak memaksa. Jadi ya dulu itu zaman kita itu kan sedikit. Jadi tingkat apa namanya, misalnya untuk rajin itu kurang saingan. Sehingga ada yang rajin, ada yang tidak. Termasuk zaman saya itu ya seperti anak yang masih sedikit pada umumnya, itu ada yang belum punya target, sehingga yang penting kerasan sih nih cara saya, yang penting kerasan sih. Itu di awal-awal masih. Dan Mbah Kiai itu telaten, seberapapun yang ngaji itu tetap tidak pernah. Dan yang tidak ngaji ya tidak dimarahi sama. Terkait target niku sejak awal teng pondok niku memang Simbah Yai pun ngersake ada target harus hafal sekian atau melampaui mawon? Enggak ada. Ada. Jadi yang rajin ya support apresiasi. Tetapi Mbah Kiai itu saya pikir dulu kalau anak boleh nggak rajin tapi saya tidak boleh tidak rajin. Yang penting gurunya tetap hadir, tetap itu bagi mengajar tetap berapapun santrinya yang setoran santrinya itu nggak pernah tidak. Bahkan kita dulu masih ingat Mbah Kiai ada acara di Jombang NU.
kita sudah seneng ah. Nah, gitu kan. Jam 4 kondur. Kondur jam 3 malam. Itu ya subuh, habis subuh itu ngajar. Kita sudah nggak siap-siap. Khusnudonnya Libur nggak balik libur. Bagian nggak ada libur. nyuwun sewu, kalau berdasarkan penuturan Kiai Haris ini kan ketika santrinya masih belum banyak. Era 80-an. Nah, kalau dari Gus Mahen dan Ustadz Arwani ini kan sudah beda generasi dan mungkin santrinya lebih banyak. Apakah tetap demikian atau ada perubahan? Siapa dulu ini? Monggo. Ya, tadi melanjutkan Pak Haris, kalau saya kan eranya 95. Okay. Jadi saya masuk tadi kalau awal kenal Mbah Yai itu juga. Saya dulu ketika lulus SD nggak tahu sejarahnya bapak itu, kayaknya dari Pak Bun Hadi kata sini. Kasih tahu bukaan MTS, kemudian ditanya bapak itu, pokoknya kamu harus ngaji Quran karena bapak nggak bisa. Milih antara Wonosobo dan Jogja, tidak tahu sama sekali mau masuk gitu. Nah, kita milih Jogja di terminal dulu apa itu? Umbul Harjo yang dulu. Tanya jurusan Bantul, turun Bakalan, jalan kaki, tanya-tanya pondok, adanya Anur. Oh. Setahu saya seperti itu waktu kecil digandeng gitu. Ketika dibuka bertemu Mbah Yai ya sama seperti Pak Haris tadi, haibah lah, karena beliau saat itu ketika saya masuk era saya itu sudah menggunakan surjan putih, sarung batik, jadi bagi pintu kami itu jati itu ya. Buka, wah saya pikir ya sunan-sunan gitu. Masih kecil itu. Sekondi gitu. Tanya Kutoarjo, oh Kutoarjo. Saya belum tahu kalau Mbah Yai Kutoarjo, nggak tahu kalau bapak. Ya, terus pertama itu seperti, kemudian datang lagi seminggu lagi ditanya, itu diminta ijazahnya. Pengen saya SMP 3. Saya dijanji SMP 3. Melian. Ini Kapura ini Bantul ya. Sekarang SMP 2. SMP 2. Dulu SMP 3. Tapi begitu masuk ijazah diminta Mbah Yai. Diminta Mbah Yai, ijazahmu ndi? Saya masih kecil tuh, umur 12 tahun. Tak terkait daftar sekolah. Sampai daftar sekolah pun di sini diantar. ya, saya diantar Mbah Yai. Dipanggilkan Man Ngaliman gitu. Ngaliman. Oh, ini termasuk santri senior nggih? Oh iya. Angkatannya Pak Yai. Itu MTS Anur masih banyak rumput ilalang. Dulu bahasanya lokasi. Lokasi, Nonda itu statusnya masih terdampar apa terdaftar itu? Terdaftar. Mbah Yai daftarkan langsung pas jam terusan, mudarosah jam 9 itu. Diantarkan, daftarkan. Nah, saya sebenarnya protes itu. Saya pengennya di sana kok di sini. Ya, tapi kan Bapak ngertikan pokoknya di pondok itu ikut kiai. Dia telak gitu. Itu yang dari pertama bertemu kesannya. Kemudian tadi sama dengan Pak Haris itu. Kalau dari saya ada pulang pertama saya tidak boleh pulang sendiri. Karena waktu itu saya masih sekitar mungkin 150-an ya, era segitu kan 100 sampai 150-an putra itu. Masih banyak kamar kosong karena baru bangunan yang 3 lantai itu baru. Saya sekamar 2 orang dulu, pernah 2 orang, pernah 3 orang. Saking luasnya. Ya, tapi pertama di kamar Cirebon. Dan anak Kutoarjo yang pondok di sini era saya itu, yang bukan Bani Muhi hanya saya. Semuanya kerabat Kiai. Cuma saya yang tidak. Ya itu. Dan saya tidak boleh pulang waktu kalau mau pulang ojo bali sik. Sampai terakhir mau pulang diantar Pak Yasin. Diantar sampai depan gapura gitu. Itu saya merasa ya waktu itu belum tahu ya cuma ya umum lah, tapi yang berkesan sekali ketika saya nyuci baju itu ditemani Mbah Yai kelas 1 MTS, ditanya Mbah Yai lenggah jagongan saya nyuci baju nggak tahu. Dan ngaji juga sama tadi, mungkin kalau saya untuk bicara masalah ngaji ya jauh dari beliau-beliau. Yang jelas memang Mbah Yai tadi tidak pernah memaksa. Kemudian juga menurut kami, saya pribadi itu beliau itu bisa untuk apa ya, pribadi seorang santri itu tahu dengan guru itu beliau bisa mengerti santri satu persatu bagi saya.
tahu kompetensi Iya, masing-masing seperti nggih. itu. Jadi tadi banyak yang bisa apa ya? Sebenarnya mudah ditiru lah. Kalau saya bahasa mudah ditiru. Mbah Yai kan tidak aneh-aneh lah, bukan kiai yang aneh-aneh lah Amaliyahnya ya. macam-macam. Jadi seperti itu. Tapi memang istiqomahnya itu yang sulit. Tapi masalah amaliyahnya itu ya jamaah, ngaji on time, tepat waktu. Wah, niku on time. Ya sama dengan tadi saya sepakat dengan Pak Haris, bahasa tadi saya temukan itu yang istilahnya santri boleh tidak rajin tapi mungkin itu bahasa yang tepat sekali. Jadi beliau seperti itu. Jadi kasih sayang beliau memang seperti itu. Jadi apa ya, untuk kesan-kesannya ya bahasanya dari kecil. Kemudian masalah ngaji itu saya langsung ngaji itu dari masih dengan Mbah Yai. Fatihah Dari nol. Yang lainnya dari tahiyat. Kalau saya cuma Fatihah. Tapi di juz berapa kalau Mbah Yai ngajar, saya di sampingnya. Kemudian untuk yang anak baru, jadi beliau tahu kompetensi anak mungkin ya ini nanti kesini terus. Nah, itu yang saya ambil pelajaran, jangan sama kali Pak Yai Haris, dia Pak Yai Haris. Jadi dengan kondisi yang terbatas, kita tetap bisa luas lah dengan inovasi baru itu bisa. Itu dari Mbah Yai dari awal, dan beliau selalu menurut saya berubah-ubah nih, berubah-ubah. Eranya pasti berbeda dan berubah, dan itu memberikan pelajaran bagi saya pribadi. Itu menghadapi saat ini ada beberapa anak yang ikut, ya seperti mengulang kembali dulu saya di Anu. Memori dulu Ya, ketika nyantri. Jadi ketika kok melihat anak yang ini bahasa ini songoco dewe. Biyen aku dingenekke Jadi saiki jajal sampai seperti itu loh, sampai ditemani nyuci, pulang diantar. Ya waktu-waktu itu pertama itu. Mungkin kalau saya di sini 95 sampai 2012. 11 tahun. Jadi 11 tahun. itu istilahnya ada perubahan-perubahan yang sekiranya mbok pilih kalau saya itu apa nggih, konten warisan segede tegas atau bahasa ini galak Mbah Yai, tapi juga mengalami sepuh beliau. Di antaranya yang masalah absensi ngaji itu, dulu pertama kali saya yang minta itu absen itu. Jadi zaman dulu sampai saya minta itu Mbah Yai yang nulis nama santri, beliau langsung tidak pernah menyuruh pengurus. Hisap kartu. Oh, hisap kartu dari 150 atau 200 santri Mas. Itu nulis. Makanya ketika tanggal berapa pasti duko-duko. Pasti duko-duko itu karena sudah ditulis-tulis, sudah dijupuk-jupuk. Ada cerita unik. Wah, itu banyak sekali. Nah, itu terus saya minta karena kalau saya masih pendidikan tuh minta itu. Mbah Yai ini, lah aku biar kepengen tak sing jaluk ya lah sejak itu. Tapi masalah lainnya masih banyak. Dan ini perlu diketahui juga nggih, ini sama-sama dulu pernah menjabat sebagai ketua pondok antara Pak Yai Haris dengan Gus Mahen. Jadi apa namanya, ya tahu perkembangan kebijakan di pondok dari waktu ke waktu nggih. Ya mungkin sedikit lah era-era kita. Dan tentunya lebih ya sama tadi kita kan menurutnya Pak Yai Haris. Kalau saya bicara An-Nur tidak lepas dari Pak Yai Haris, Pak Yai Yasin, Pak Yai Muslim. Karena saya di sini. Kalau Pak Yai Haris mungkin masih Mbah Yai ya, masih Mbah Yai saja, dan Pak Yai Ngasim mungkin. Kalau saya sudah seluruh duriyah sudah semuanya ikut menginspirasi. Kalau bicara An-Nur, mungkin itu dulu aja. Monggo Ustadz Arwani, kalau jenengan gimana? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pastinya yang lebih beda daripada beliau berdua. Satu, tingkat membersamai Mbah Yai itu pasti lebih banyak beliau berdua, Pak Yai Haris dan Gus Mahen, karena memang satu, saya yang tidak jadi lurah sendiri. Saya juga tidak jadi lurah. Ya. Itu satu, terus santri juga sudah banyak, sehingga kedekatan emosional itu sudah tidak lagi personal, tapi mungkin sistem lah yang berjalan. Sehingga kenangan saya untuk yang
unik-unik, misal mungkin dijak nopo, nah itu nggak ada. Cuma pengalaman yang saya catat yang mungkin perlu saya bagi di sini itu lebih ke masalah ilmu sih yang ingin saya sampaikan. Tapi sedikit untuk berbagi terkait tadi, karena ada pertanyaan gimana untuk bisa kenal di sini ya, itu saya karena orang tua saya orang sini. Bapak, Ibu orang Ngimbang sini. Oh, Kalau alumni. Mungkin kalau Toyib, Pak ya. Agak atas saya. Iya. Terus kalau ibu saya dulu cerita itu memang sempat mbahnya Ispoh itu dulu matur, pokoknya besok anakmu kudu ono sing nang kene. Nah, akhirnya ya Semua. semua di sini. Nah, itu untuk sejarah kenal Anur sih itu. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini sebenarnya Mbah Yai terkait yang tadi disampaikan Yai Haris itu nggak ada yang beda sih. Saya kira antara saya, Gus Mahen dan Pak Yai Haris itu sepakat keterkaitan masalah kedisiplinan. Konsisten gitu. Konsistensi itu mau pondok sudah tersistem atau mungkin dari awal dulu santri yang baru sedikit itu, Mbah Yai itu nggak pernah berubah menurut saya. Dan pengalaman saya itu ada itu, kalau Pak Yai Haris tadi cerita mungkin ke Jawa Timur, kalau saya itu ke Palembang, lebih jauh. Lebih jauh itu. Ke Palembang itu. Dan kita tahunya wah liburnya ini pasti nggak mungkin sehari, lebih dari itu. Wah, seneng banget itu. Nah, tapi ternyata Diajukan ya sih. Mbah Yai itu tahu istilah jamak takdim itu. Jadi ngajinya itu dihitung Mbah Yai tindak berapa hari, itu akhirnya dimajukan. Oh. Dan ngajukannya bukan kok sekali ya, sebanyak beliau itu tindak. Itu Dirapel. Gitu. dirapel. Akhirnya itu bimbingan kalau tidak salah itu dalam satu hari itu sebelum beliau tindak itu 4 kali. 4 kali. Normalnya? Normalnya ya bimbingan kan cuma sekali kan, 4 kali itu. Nah itu sehingga ya nggak jadi seneng-seneng. Padahal kan yang ditunggu-tunggu teman-teman itu kan bel itu, bel. Bel selesai bimbingannya atau Bel 3 kali ya kan? Ya, itu 3 kali. Tapi ternyata nggak ada. 3 kali udah alhamdulillah. Itu. Era itu sama nonton bel. Iya, gitu. Sehingga ya itu yang berkesan di saya. Terus pas waktu bimbingan, karena ini perlu saya sampaikan, saya mungkin termasuk salah satu santri asli original produk bimbingan. Oh. Apalagi tipikal saya kalau ngafal sendiri itu sulit. Karena dulu saya memang jujur binadri waktu mondok pertama di sini itu memang belum lancar. Binadrinya belum lancar dan saya masih jumpai yang binadri juz atas itu dulu sempat ke Simbah itu. Dan ini saya punya pengalaman, ini kalau tadi disuruh cerita pengalaman apa yang tidak terjadi di yang lain, itu saya itu pernah punya pengalaman. Jadi Mbah itu kalau benerin santri itu nggak ditunjukin mana salahnya, memang itu. Dan itu sampai saya selesai itu saya nggak tahu salahnya di mana. Jadi lama banget nyari kesalahan itu. Terus akhirnya karena Khusus Mas Arwani. Iya. Dulu kan kalau Mbah itu nunggu santri tahfidz itu kan memang nggak langsung setor, karena memang yang bimbingan itu pasti menyiapkan hafalannya dulu lah. Itu biasanya diisi untuk yang binadri dulu. Nah itu saya terselamatkan mungkin ya. Jadi waktu saya masih berpikir ini mana salahnya, terus santri tahfidz itu ada yang setor, terus ya selamat. Karena sudah terdorong dengan apa kelompok setoran yang sesudahnya ya, itu. Kelompok yang setoran itu. Nah, terus saya juga punya pengalaman waktu bimbingan itu. Di Mbah itu pernah menyampaikan yang pertama itu terkait masalah takbir. Waktu itu kan bimbingan sudah sampai di juz amma. Nah di situ Mbah Yai saya kira ini mengajarkan ilmu diroyah tentang masalah qiraat ya. Waktu itu saya kan memang belum tahu tentang qiraat kan, tapi Mbah di situ sudah menjelaskan takbir itu ono loro carane. Nah, jadi ada istilahnya takbir di awal surat dan takbir di akhir surat seperti itu. Nah, waktu itu ya santri ya manut gitu. Tapi itu memang ada implikasinya. Misal taruhlah takbir itu dimulai dari sebelum wadduha. Artinya jadi takbirnya di awal surat kan seperti itu.
Nah sehingga nanti praktek membaca yang watini itu juga berbeda kan. Watini kan ada alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah itu nanti prakteknya beda di situ. Misal dicontohkan, misal taruhlah kita baca takbir terlebih dahulu, terus kemudian baru ad-duha itu. Nah nanti bala wa ana ala dzalika alaihissallahu bi ahkamil hakiminnya itu nanti misal taruhlah itu kan asumsinya di akhir surat ya, akhir surat, terus nanti bala wa ana alaihissallahnya itu setelah takbirnya gitu. Waktu itu saya masih bingung. Nah, terus kebetulan ada kesempatan itu saya buka-buka di kitab tajwid itu memang ada itu. Jadi yang menerangkan malaikat Jibril mengajarkan takbir itu diasumsikan awal surat, terus nanti dan seterusnya itu. Itu yang secara personal ya, pengajaran secara personal Ustadz Arwani ya. Ya itu, ya itu kalau itu nggak personal sih karena bimbingan kan bareng-bareng gitu. Nah, tapi itu saya catat itu disampaikan yang termasuk ilmu sih, ada muatan ilmunya di situ. Terus yang kedua praktek takhtiman yang terus kemudian dilanjutkan bacaan tahlil. Kalau yang biasa kan ya setelah wa ulaika humul muflihun ya terus ayat kursi, terus kemudian lillahi ma fis sama. Sebenarnya itu kan sudah masuk rangkaian tahlil. Tapi kalau untuk khataman Al-Qur'an itu sebenarnya cuma sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, itu satu-satunya nazom Satibi yang saya hafal itu ya karena Simbah itu mengucapkan itu. Nah, itu Simbah itu mengucapkan idza kabbaru fi akhirin nasi ardafu ma'al hamdi hatal muflihuna tawasula. Itu waktu itu saya ingat terus akhirnya waktu di MAK itu baru saya bisa nyari tagnya itu. Ketemunya pas di MAK. Iya, ketemunya waktu di MAK itu baru bisa ketemu. Jadi ini. Nah, sehingga dulu Simbah itu ada istilah Simbah itu dulu ada istilah Simbah kan dulu karena terkenal kiai paling sepuh di Jogja, sehingga Simbah itu kalau di mana-mana kan diundang baca doa, misal di mana. Tapi saking banyaknya Simbah itu undangan kemana-mana itu Simbah itu sampai membuat istilah ini pokoknya tahlilnya Jogja saja, jujuk saja. Ya, ada istilah tahlil singkat itu. Nah, kalau tahliman ya biasanya kalau misal acaranya banyak itu cuma sampai wa ulaika humul muflihun, terus kemudian langsung doa. Iya. Nah, ini sebenarnya biar menempatkan orang yang mau praktek sampai lillahi ma fis sama ya nggak apa-apa. Cuma ini untuk mengetahui kalau ada ternyata boleh kayak gitu. Ya boleh. Dan itu mungkin nanti Pak Yai Haris bisa menjelaskan sebenarnya kan itu mengajarkan orang yang namanya kalau khatam Al-Qur'an itu ya harus dari akhir nyambung ke awal lagi, itu kan ada hadisnya Pak Yai. Nah, itu sih kalau pengalaman saya. Nyuwun sewu pangapunten. Napa nggih? Kalau mungkin dari sebagian besar kita itu salah satu yang kita kangeni dari Simbah itu kan langgam membaca Al-Qur'annya. Oh iya. Nah, Pak Yai Haris itu dulu pernah sedikit cerita. Dulu Simbah itu awalnya ngikutin langgamnya siapa kok terus akhirnya menemukan langgam tersendiri ketika baca Al-Qur'an itu. Mungkin Pak Yai kersa menceritakan malih. Ya. Jadi masalah langgam itu sebenarnya kan Simbah itu mengidolakan Al-Khusori awalnya kan. Dan itu sebenarnya sebelum jadi lagunya Mrugem itu Simbah itu memakai Al-Khusori. Tetapi lagu Al-Khusori itu jika dipakai untuk ngaji bareng itu angel. Untuk plek jadinya Udah rasanya itu. Jadinya jadi seperti yang sekarang jadi ciri khas Mrugem itu sebenarnya bahan dasarnya lagunya Al-Khusori. Nah, sejak awal itu kan Simbah itu sejak tahun 80-an kan sudah dresan bareng. Dulu dimulai dresannya di makam itu. Di makam. Di pendopo makam Juror.
Orang menangis. Serah menangi. Orang menangi ya. Dari pendopo makam Juron terus ini dibangun, pindah sini. Saya menangi. Sing kidul dhewe. Begitu dipakai untuk sekolahan-sekolahan, akhirnya pindah lagi Sebelah timur. sebelah timur. Jadi itu sebenarnya di awalnya simbah itu tetap Al-Khusori, tetapi begitu dipakai bareng itu berubah Jadi ngerukam. jadi kan itu lebih sederhana lagunya. Lagunya itu lebih sederhana tetapi bahannya tetap langgamnya Al-Khusori. Sehingga sekarang kalau itu Kalau Yang untuk susah dipraktekkannya niku napa saking para santri yang tidak begitu bisa menyesuaikan napa dos? ya karena kan para santri itu ada yang suaranya lemes, ada yang suaranya kaku. Untuk siapa yang mimpin nanti gantinya nih. Mbak Ito, Kang Mustain. Nah, kalau Mbah dulu waktu saya kan memang memimpin langsung dan 6 juz. Nah, nggih. 6 juz. Satu kali satu pertemuan itu 6 juz. satu dudukan. Niku Sampai komposisinya sama dados tekuan. juse niku. 1, 6, 6, 11, 16, 21, 26. Tekuan ya. Jadi kalau sudah 3 juz istirahat simbah. Cuma Terus dulu zaman itu almarhum Muzamil itu ngambilkan air putih dari di Umi, dari Umu. Paling 5 menit lagi. Dan wajib suara itu maksimal. Sampai kehabisan tenaga sampai kehabisan. ototnya keluar. Beliau katakan rung nganggep mempeng nek belum pernah kehabisan suara karena Tegas ketika berpidato niku nggih. ya dari barokahnya Simbah. Simbah tembunya mulutnya dibuka, rahang nggak bakal swell kalau hanya untuk baca Quran dengan keras. Dan beliau memandegani pakai mic 6 juz. Itu saged selesai niku dalam waktu berapa jam Pak jam ya? 11 selesai. Pak jam 11 Selesai. Dari jam 9. 9. Wah. Jadi yang akhir itu sudah wah, tidak bisa diikuti. Ya, kalau pertama Bisa diikuti. pertama sih Jadi yang akhir itu sudah wah, tidak bisa diikuti. ya, kalau pertama Bisa diikuti. pertama Bisa masih diikuti. perjalanan 30 menit per jam. Iya. Kalau sudah Ya, sudah. tapi kalau sudah di 3 yang kedua Wah, sudah. itu sehingga bisa. Kalau era 95 itu kalau 95 sampai 2000 itu untuk Binadri, saya masih ingat itu Al Anwar itu lulusan Binadri dan Bahi itu di Parangke Mulang. Karena emang termasuk pun era itu Binadri itu sudah luar biasa. Binadri harus 2 kali, kemudian juga anak sekarang kalau ngaji kan enggak cuma gini deh bro. Kalau dulu kan gini, Binadri ya 4 gitu. Jadi era itu Binadri sudah. Kalau era saya tahfidz itu pun misalnya kita setor Mataluhum. Mataluhum itu dibaca 2 kali. Terus innalladzina kafaru digandeng dengan Mataluhum. Kemudian Binadar wa Basyir Untuk besok. Jadi kalau kita maju 1 halaman berarti sebenarnya 1/4 juz. Mundurnya setunggal. yang kemarin diulangi Pak. Yang kemarin jadi misalnya setor Mataluhum itu dibaca 2 kali. Kemudian baca dari innalladzina kafaru sampai Mataluhum lagi loh. Sudah Terus nanti Binadar wa Basyir untuk Pas besok. 5 halaman. Kalau sekarang kan enggak. Ya setornya aja. Yang Enggak diulang. Kemarin nggak diulang, yang besok Enggak dibaca Binadrinya. Padahal saya merasakan kalau kan kadang-kadang misalnya Mbah Kiai tapi jarang, boleh 1-2 kali. Mbah Kiai kok karena sangat segera mau tindak gitu, yang Binadarnya nggak dibaca. Itu kita menghafalnya lebih sulit. Ya, Oh, nggih, terus. Jadi kalau kita sudah baca di depan beliau, itu ngapalnya lebih mudah.
dibanding kalau yang tidak kita baca sama sekali. Mungkin ada share tersendiri itu. Cuma percaya tidak percaya memang bimbingan Seperti seperti itu. itu yang saya rasakan itu ya nggak tahu lah, pokoknya ngapal enak aja kalau udah bimbingan, tapi kalau pas misal saya nggak Sendiri. berangkat bimbingan terus kan punya hutang satu itu memang susah. Era bimbingan. Terus pangapunten ya terkait membaca dengan cepat dan pelan tartil niku wau simbah niku pripun? Apakah selamanya baca pelan tartil atau ada kalanya kalau waktunya mepet atau mau tindak terus bacanya agak lebih cepat? pada dasarnya simbah itu bacanya pelan. Di hizban biasanya itu. Oh ya, ada Wajib di hizban. Kalau era kita itu di hizban, Pak. Ya. Jadi wajib seluruhnya. Itu sebenarnya wajib itu sebenarnya. Dan harus bawa pena waktu dulu. Hizban dulu. Pada dasarnya nggak cepet Mbak Kiai. Hanya kalau pas terusan itu Oke. kalau sudah yang sesi kedua. Kalau yang nggak hafal ya nggak bisa nyimak. Tapi cepet-cepetnya paling ya di angka 25 menit. Oh, masih batas standar Iya. ya. Nah, standar. Tidak kok terus seperti terawih yang sunggar-sunggur. Nggak. Masih di per 25 menit per juz. Masih normal lah. Tapi ini kalau tidak lanyah ya nggak bisa angkat ngikutin. Terus solusinya nopo nih Bu, ketika Ya, tidak sambil ada- buka biasanya. Oh, Kalau sambil- angkat Sambil kalau- gini. bilirik. Kalau niki wau kan kita sampai ke pembahasan ten metode bimbingan. Nah, niki wau kan Pak Yai sampun memberitahukan sedikit informasi terkait awal mula bimbingan niku wonten. Nah mungkin gini, saged dipun ceritakan. sampai tahun 98 itu kan di sini itu aliyahnya hanya jurusan IPA IPS. Iya. Saya datang, saya pulang. Kok madrasah pondok kok nggak ada jurusan Agama. padahal di tempat yang lain sudah ada jurusan agama. Akhirnya saya matur, saya simbah. Saya memang yang aktornya itu, terus kan lagi opo-opo dituruti kan simbah. Sudah itu. Opo-opo dituruti, saya matur gitu. Akhirnya terus waktu itu kepalanya Zainal Abidin yang sekarang di Palembang. Ya. Akhirnya kami mencari tahu ke pondok-pondok yang sudah ada jurusan MAK. Akhirnya bawa ke sini di level pimpinan MA diputuskan ada MAK. Saya matur Simbah setuju. Terus saya katakan saya memang karena pelakunya saya minta MAK itu saya tangani. Jadi saya minta koloni. Akhirnya dibolehkan. Nah, pertama kali saya cari anak-anak sanawiyah yang akalnya bagus-bagus Yang potensial. dan agak saya paksa untuk masuk di jurusan karena jurusan keagamaan itu dulu harus menghafalkan Al-Quran. Teksnya Arab. Biasanya bahasa Masih Arab. bahasa Arab. Itu saya yang masih ingat sekali tak paksa itu 6 putri namanya Rohis Fani Mahsul. Anak Itu baru. kan anak dari MTS Banyusoco datang. Saya pikir ini sama-sama orang gunung, tak paksa. Akhirnya dari saat itu saya minta hanya 20 anak. Nah, akhirnya simbah jagongan gini di wetan itu. Piye ya carane? Ben bocah itu karena sama menghafal semua agar hafalnya sama. Nah, tercetuslah dari simbah itu yang namanya bimbing. Jadi bimbingan pertama kali itu diperuntukkan untuk santri-santri MAK. Begitu diuji cobakan sama Mbak Kiai di MAK, Mbak Kiai ini bisa diterapkan Menyeluruh. menyeluruh. Itu jadi pada saat itu karena saya punya gambaran bahwa ini harus jadi produk yang prototipe. Nah, saya
kamarnya disendirikan, dan jadi kayak Eksklusif. penguasa di dalam penguasa. Negara di dalam Negara di dalam negara itu. Dan saya bikin aturan sendiri Iya. dan diirini. Saya dulu misalnya ya pokoknya apapun alasannya kalau tidak masuk tanpa izin alpa. Walaupun apapun alasannya, walaupun sakit walaupun sakit, apapun Tiket tanpa cancel. izin. Dan maksimal alfa harus sekian. Saya lupa berapa. Kalau lebih, siapapun orangnya tidak akan naik kelas. Saya itu. Walaupun ranking 1. Walaupun ranking Gus 1. Mahen, Gus Mahen. Nah, ini kena aturan. Dia sakit mata, saya masih ingat dulu. Sakit mata. Tapi nggak izin. Nanti kita tambahi. Jadi off the record. Sangat. Sakit mata, nggak masuk, nggak izin, kena penalti. Terus ya, terpaksa nggak naik. Ya, itu saya kok bisa ya gitu, saya kok bisa kejem begitu. Barang nambahi. Monggo. Ya. Jadi tadi saya baru tahu Membela Enggak, setelah bukan sekian bela. tahun. Oh, tidak membela. Ini istilahnya kalau setahu saya itu dulu saya baru tahu kalau hubungan dari Pak Haris itu memang seperti itu untuk Makam. Tapi sejarahnya tadi itu saya pasti ini berkaitan Pak Haris. Beliau kondur 98 lagi. 98. Saya masih di aliyah umum. Iya. Saya aliyah umum, wali kelasnya Pak. Makanya tadi saya menyampaikan kalau bicara An-Nur, semua sudah terkait dengan saya. Karena saya di aliyah An-Nur itu angkatan kedua. Beliau kondur masuk BK dulu Pak ya. Dulu langsung masih pakai jubah. BK kan? Masih BK beliau. Wah, aturannya sudah luar biasa. Istilahnya semua hampir dirombak. Semua hampir dirombak lah. Jadi yang dijadikan satu dunia. Kemudian aturan begini-begini. Kemudian saya ditimbali PR itu waktu itu duduk di musola, ditanya jenengmu sapa? Masih ingat tuh dan musola. Beliau waktu bakda ngasto ngasini kok. Mahin. Kalau saya dulu panggilnya makin Pak Haris itu. Kemudian berjalannya waktu dan aturan itu saya memang yang terkena. Tapi posisi itu saya masih di kelas 1 aliyah di MAU. Jadi kalau versi Pak Haris kan sakit mata, kalau saya tidur. Oh, tidur. Berarti tidur ngakunya sakit mata. Itu saya tidur di Firdaus. Jadi sudah 4 kali. Tapi kalau saya bukan alfa, saya bolos. Kalau alfa beliau aturannya 10 kali. Kalau bolos 5 kali. Karena kenapa? Karena kalau bolos itu seperti meremehkan aturan beliau versinya. Dulu ya. Seperti itu beliau itu. Jadi masya Allah ya. Saya tidur yang kelima. Jadi waktu itu Pak Yai Muslim itu wali kelasnya. Dan Pak Yai Muslim juga dengan saya masih manggil Mas. Dengan Mbak Yai masih Bapak. Saya dulu beli buku dibonceng Pak Yai Muslim. Jadi semua dunia itu istilah seperti itu. Jadi lah hari terakhir itu sudah hampir kenaikan kelas. Juni itu. Saya ketua kelas memang. Ketua kelas. Ketua kelas. Ranking 1. Ya itu langsung saya habis duhur jamaah kemudian tidur. Saya bangun telat masuk langsung udah di terus teman wah siap-siap ya. Ternyata benar. Beliau aturan seperti ini lah saya bersyukur sekali. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Yang derek aturan tidak protes itu juga butuh dukungan yang lain. Tidak ada pembelaan. Saya didukani di Wejang itu di Al-Ma'wa 1. Dari Ba'da Asar saya Ba'da Maghrib dari Pak Haris. Saya masih ingat ini. Saya mau tetap di sini, masih ingat. Tapi saya harus pindah ke MAK. Gitu, saya ingat. Dia dulu mau, nggak naik. Mau tetap di sini, tapi saya
anu Iya. mau MAK. pindah ke MAK. Saya- Malah jadi masuk anu tuh itu. Lebih ketat lagi. Lebih kita. Jadi Nah, Mbah ini masih ingat. kemudian Mbah Yai juga rawuh pas ada ngisi di Semawung juga itu nyuruh saya namun dawuh di MAK. Kemudian saya dites Pak Haris juga pertama kali timbali di kantor suruh baca teks Arab itu arah gadul-gadul lah ternyata masuk ya alhamdulillah. Nah itu seperti MAK dan memang aturannya luar biasa gitu. Kalau untuk Ustadz Arwani merasakan nggak sisa-sisa keketatan di MAK yang dulu Ada tambahan lagi Mas itu. Itu dulu angkatan kita angkatan 1 2 itu beliau Pak Haris itu kan memang untuk aturan luar biasa. Tidak pandang bulu lah. Tiket cancel. Bahkan kita upacara bendera itu kita tidak upacara bendera. Alasannya menghafalkan Imriti, tidak diterima. Push up semua di depan di halaman pondok, ditonton anak putra putri deresan, tangan dibuka, dipenjalin, yang menjalin karama, bukan si Banawa. bukan Mbah Yai Mios Mersani saja. Tapi kita rasakan sekali. Kalau kita tidak didik seperti itu, ya masya Allah. Niku ya, di sini saya maturun sekali. Masih saya kenang sekali. Berarti menghindari satu aturan kebaikan dengan kebaikan yang lain itu nggak diterima. Kan? Kita bilang gitu, nggak butuh yang penting gitu. Tapi itu memang harus seperti itu. Kalau enggak ya, dan setelah kita berempat dan beliau dan saya dengar sendiri dari orang lain, setelahnya kan ada yang juga diberikan dispensasi, ada biasa ketika ada keluar ada syafaat, beliau ngendikan dan itu saya tambah semangat lagi, wong main saya keluarkan. Oh ya monggo, yang penting saya tidak sepakat itu saya terus udah tambah semangat ya itulah. Jadi pada poinnya ketika peraturan itu sudah diputuskan, kita harusnya juga patuh dengan itu. Di situ pasti ada keberkahan yang lain lah. Dan kenyataannya seperti itu. Kita soal Mbah Yai juga Mbah Yai, ya udah lanjut aja. Tetap kasih sayang beliau seperti itu. Jadi malah lebih kalau menurut kami nggih, sing dirasain itu lebih sayang dengan orang sing taat peraturan. Beliau, walaupun tidak harus dirangkul lah. Intinya tetap beliau memberikan apresiasi pada no comment, direngkuh lah orang yang taat peraturan apapun itu yang saya ambil di Anur era itu. Era itu guys. Kalau Ustadz Arwani gimana pengalamannya di MAK? Apakah Sudah tidak ketat. Oh enggak, Masih justru begini, justru kalau Gus Main kan mungkin tadi merasakan ketegasan Pak Yai Haris kan langsung. Kalau justru eranya saya itu malah tinggal keramatnya beliau. Beneran. Kalau Gus Main kan mungkin masih dohir lah ya. Bentuk ketegasannya ya memang dari beliau langsung duko dan kalau kita tahu namanya saja itu udah ini. Iya, pikirannya macam apalagi beliau itu kalau ngajar khususnya ulumul hadis. Dulu kita juga masih teks Arab. Itu bukan sekedar baca, suruh menghafal pengertian-pengertian itu. Misal definisi ulumul hadis, riwayatan tuh suruh menghafal. Nah, itu kan pokoknya panas dingin lah kalau. Saya juga masih ingat dulu waktu MAK itu buku teksnya itu memang berbahasa Arab. Terus 2 tahun yang lalu saya ngajar di sini sudah bahasa Indonesia sekarang. Nah, ya, itu mungkin setelah dari APK atau apa itu perubahan tuh Mas. Jadi dulu kita masih MAK itu memang mungkin diktatnya masih itu. Nah, terus setelah itu pergantian dan lain sebagainya mungkin itu. Tapi yang pasti itu saya masih merasakan kayak gitu. Jadi kalau diajar beliau itu ada mungkin kan. Iya. Mungkin seperti itu. Kok malah aku sih. Tapi yang pasti karena kebetulan terus kemudian saya melanjutkan di STIG itu ya mungkin ya saya menyimpulkannya itu berkah lah ya dari mengambil itu saya akhirnya sudah tidak lagi untuk adaptasi dengan teks Arab atau mungkin pelajaran kampus itu udah nggak canggung gitu loh. Kalau di IIK tegas sama seperti di MA apa enggak? Lebih Sudah tidak. Tinggal rahmatnya. Kalau cerita ya itu Mbah Yai itu kan tadi Mbah Yai ya. Mbah Yai itu juga versi bimbingan tadi nggih Mbah Yai.
Itu kan ternyata sejarah seperti itu. Mungkin antara dialog Mbah Yai dengan Pak Yai Haris itu. Tapi prakteknya ketika di angkatan kita dulu Mbah Yai masih ngajar biasa. Terus sebulan 2 bulan 3 bulan tuh beliau coba aku tak maca dihafalke. Itu kabeh udah bersama toh. Karena ada yang sudah hafal dari depan. Ambilnya juz 29 itu angkatan saya itu. Beliau ngajar kalau sekarang belum mushaf ya. Dulu sekarang awal akhir pakai mushaf satu lembar halaman. Kalau dulu beliau sak nyandai. Itu jadi nah itu kekhususan apa tadi ngendikane Pak Haris, apa yang diminta Pak Haris pasti diizin oleh Mbah Yai. Ya, itu seminggu setiap sore masuk Mbah Yai di MAK di kelas. Makanya tadi saya cerita tadi ketika kita pulang beliau pokoknya boleh izin kalau saya kosong jangan ninggal ngaji. Jadi beliau di sini ini Mbah Yai juga tidak ingin kosong, ditanya seperti itu. Nah di beliau juga ketika saya pribadi dengan Pak Yai Haris itu ketika ikut sudah mukim di Gunung Kidul itu ketika ikut pidato lomba 2 bahasa itu saya merekam ya tunduk tadi lah dengan Pak Yai sudah itu nggak tahu ini pendidikan dari Pak Yai Haris dan Mbah Yai itu ketika kita sudah merasa bisa saya nunggu dipanggil habis asar nggak ditimbali di Gunung Kidul beliau ngasto habis maghrib nggak ditimbali habis isya nggak ditimbali mau tanding jam 7 jam setengah 7 timbali ya jam 6 saya baca teks dilempar kayak koyo rata ngaji. Tapi di situ mesinan itu yang saya malah ketika ikut lomba bebannya lepas. Karena sudah di awal sudah betul. Ya, sudah situ. Dan istilahnya dengan metode beliau, ya pokoknya jangan nyerah dengan keadaan. Wajar, sudah harus seperti ini. Nah, itu alhamdulillah sekali. Jadi kalau tadi bicara An-Nur, saya punya masa-masa urutannya ketika beliau kontur di sini masih sekitar 3 tahun, Pak, 3 tahun 4 tahun yang masih asli di sini. Saya ngaji Jurmiyah dan nanti setelah itu baru eranya Pak Yasin, Pak Yai Muslim. Nah itu seperti pasti kalau 17 tahun kok. Mbah Yai itu seorang murabi. Iya, sepakat. Jadi beliau itu tahu apa yang harus diberikan kepada seseorang sesuai porsi. Saya merasakan sendiri sejak awal saya menghafal itu saya terus diberi sesuai dengan yang seharusnya saya ambil. Saya belum selesai menghafalkan Al-Quran, tapi kalau kholkrab ya, kalau apa namanya semaan rutin ahad apa itu saya mesti dikirim. Termasuk dulu ada semaannya Gusmuk pertama Jantiko itu dari An-Nur yang dikirim saya itu jadi pembaca itu 3 tahun di awal. Nah waktu dulu tahun 90-an dimulai musabaqah tafsir Al-Quran. Mbah Kiai itu dulu Dewan Hakim MHQ ngerti reso tentang tafsir. Nah, beliau bilang aku kok iso ngelatih tafsir sih. Akhirnya dulu ada eksibisi di Masjid Agung Manunggal. Beliau menuliskan teks tafsir ke saya, dibacakan ke saya disuruh itu saya suruh tampil memakai teks yang dibikinkan oleh Mbak Yai Di tempat itu juga enggak, jadi kan ada eksibisi calon kan? Nah saya disuruh tampil sama Mbak Yai, saya dibikinkan itu langsung makroknya dibikinkan tafsirnya dibikinkan terus ya, tahun 89. Jadi beliau itu bener-bener gemati dengan kebutuhan seorang murid
dalam konteks Setiap person berarti satu. Sejak awal itu saya kok sekarang menyimpulkan itu bapak itu nggak banyak bicara, Oke. tetapi Nah. anunya itu apa ya, kasih sayangnya itu dalam bentuk yaitu beliau mendisiplinkan diri, dasar sudah disiplin ya, yang itu bisa kita sebagai pola. Itu terkait kenapa pemberian porsi sesuai yang diambil oleh santri niku dulu Kiai pernah cerita simbah itu dulu saya mau setoran banyak itu nggak boleh. Iya. Termasuk niku. Jadi begini ceritanya. Saya itu kan lulus sanawiyah masuk sini, sekolahnya di Sabdodadi. Mungkin dari situlah kemudian rentetan panjang sampai akhir perjalanan itu saling terkait. Saya 3 bulan, saya itu memutuskan berhenti sekolah. Lah digondali sama si bapak, sama Mbak Yai. Tapi saya memutuskan berhenti, mau fokus ngapalkan Quran. Itu setiap hari dipakai untuk dalam di awal-awal itu. Iki wis didolke sapi dingene sekolah, lerene sekolah tidak dikersake sebenarnya. Terus dulu saya mencari jalan lain tetap sekolah dengan cara. Nah setiap mau semesteran saya disuruh berhenti sebulan sebelumnya itu. Lestor itu. Leren, lestor, sinau. Sinau terus nggak boleh uka-uka. Saya itu hanya mungkin ngerti nah akal itu racun cerdas. Satu halaman. Itu tambah Begitu saya pinginnya kan pengen cepat. Saya mencoba 1 lembar Per hari. Hari pertama didiamkan, hari kedua didiamkan, hari ketiga itu penjalinnya keluar. Ngamuk kayak ngebuki apa kan? Dengan teriak, saklem. Satu halaman saja. Mungkin kelihatan saya medenteng enggak santai gitu kan mungkin. Di samping beliau itu setelah sekarang menginginkan ada keseimbangan antara sekolah ngajine nggih apik. sama itu Mas. Salah. Tapi sehingga walaupun habis libur 1 bulan, saya masuk lagi nggak berani 1 lembar, tetap saja 1 halaman. Gus Mahen pun juga seperti Sama. itu. Lebih istilah standar Mbah Yai Haris. Sama itu kalau Mbah Yai itu benar-benar murabi, kemudian yang kita rasakan tuh tahu kapasitas masing-masing santri. Untuk saya pribadi, insya Allah semua santri seperti itu. Saya itu pertama ngaji itu binatri. Alhamdulillah kalau binatri lancar. Otaknya ya lumayan lah binatri itu. Dibanding teman-teman saya selesai dulu binatri. Saya berhenti ngaji. Saya nggak ngaji lagi. Karena saya angan-angannya Rien pindah teng kota gede. Waktu itu kan Raya Azhari dulu. Terus ditanya sebulan kok nggak ngaji. Hampir sebulan itu Mas. Ditanya ditimbali. Kok orang ngaji? Saya jawab pun hatam. Masih kecil lah ditanya Mbak Yai seperti itu. Kok orang ngaji meneh? Pun hatam. Mbak Yai ndak duka aku kelas 2 MTS. Oh iya. Terus nganu yo ngapalke yo. Saya ngapalke ora. Mbak Yai ndangun lagi apal Wadduha. Nggih. Ya wis nganu ngapalke Al-Lail. Saya lagi diam aja. Ya engko nek apal. Saya sebulan itu Mas Al-Lail. Mbah Yai masih ingat. Karena mungkin masih sedikit nggih. Saya masuk di musola itu didangu pertama. Wis rampung nek apal ke Al-Lail. Sampun dari tadi begitu. Jadi
mungkin beliau tahu nggih, saya itu wah masya Allah taknya lah jauh lah. Kalau beliau ngendikan seperti itu, apalagi saya. Nggih. Beliau aja merasa. Ya bisa. Jadi bukan, apalagi apalagi kita. saya. Nah, Apalagi. kemudian lulus itu SMP dapat 7 kan saya. Masih semangatnya itu kan. Tapi beliau tahu iki bocah mesti angel ngapalke. Jadi sempat tadi ngendikan kalau Pak Haris kan yang selembar ditukani. Kalau saya malah sempat disuruh tidak menghafal. Sekolah baik ketika kemudian dibalik lagi ngapal ke harus sampai beliau itu ketika saya selesai alia kemudian saya sempat masuk STIQ. Nah ini tetap sambung dan Pak Haris lagi. Saya nggak tahu, mungkin saya merasa termasuk ya digatekke lah, termasuk diasi dengan Pak Haris itu. Sewaktu itu saya ditimbali Pak Haris itu, kebetulan pagi saya ditimbali Pak Kiai Ngasim, ditimbali suruh ngopeni diniyah. Pagi saya ditimbali Pak Ngasim, saya nggih insyaallah bantu-bantu. Kemudian siang saya timbali Pak Haris, saya mau disuruh ikut istilahnya kuliah atau 6 bulan di UMY dengan ini. Hen gue tak pilih, iki ra bayar, UMY 6 sasi. Woi, lah saya matur. Lah sinilah saya, masya Allah, pendidikan di Anur itu yang dengan para guru itu, saya matur. Ngapunten Pak Yai, saya enjing ditangguh Pak Kiai Ngasim untuk ikut di diniyah. Kemudian kalau ini kalau pengen ya bisa dua-duanya. Tapi karena tidak bisa memilih salah satu atau memilih dua-duanya, harus salah satu, dan tidak bisa membandingkan dua-duanya nggih guru kula. Lah saya menangkan yang pertama. Pak Haris cuma jawab ahsantum. Saya masih ingat sekali itu. Enggak, berarti kan dapat ridho dua-duanya. Wis nderek Pak Yasim ahsantum. Beliau sudah nalar saya. Sama dengan Mbah Yai Nawawi dulu. Saya dulu ditawari di Turki dengan Mbah Yai. Dulu waktu biasa saya ditimbali, ditanya cuma ngaji Aizi itu. Ngaji Kailani. Diniyah ya sampun. Besok ndak ya. Tapi takdir berkata lain, ya sudah saya dianur. Beliau seperti itu. Kemudian tadi Pak Haris masalah beliau tahu dengan masing-masing. Saya pernah kemeringat tuh ditimbali dengan mic pas deresan. Sudah saya tidak lanyah, kok ditimbali. Ternyata beliau nimbali masalah yang lain. Itu beliau. Jadi tidak pernah memalukan santri di depan umum. Oh, tetap kalau tetap tahu porsinya seperti apa. Mau mengingatkan itu di tempat tertutup. Dan saya ketika curhat masalah Quran, beliau kan kalau ngendikan itu, bocah 2 tahun rapal Quran ya cah bodoh. Idealnya 2 tahun gitu ya, 2 tahun 3 tahun. Seperti itu secara umum. Tapi ketika kita punya rasa apa nggih? Minder gulana lah. Galau, kemudian kita kok bisa sowan. Pasti beda jawabannya. Kalau dengan saya pasti ngendikan nih, jaluk karo Gusti Allah. Jaluk Gusti Allah, jaluk karo Gusti Allah. Dan saya rasakan ketika saya mukim. Saya mukim ya tahatus minimal kalau di Semawung itu terusannya sehari itu 6 juz. Cuma tidak seperti Mbah Yai 1 majelis, dibagi 3 majelis. Nah itu beliau ngendikan Gusti Allah sing maring. Beliau seperti secara pribadi, tapi secara umum pasti saya terkena hitopnya itu. Ya, saya pasti paling bodoh, saya paling. Dan dulu Pak Haris juga mengendikani saya ketika saya beliau pesannya nek santri nek boten kalian tuh nggih. Betul kalau pas mau penilari makan santri kok ora tau ketemu guru ning impen kurang sambung. Beliau kita seperti itu. Udah deh. Bapakmu ngene mosok ngopeni bocah kur diopeni tok ya di Fatihah niku nasihat Pak Haris di gerbang Pondok An-Nur. Nggih. Ya, belum ngendikan. Jadi pasti kaitannya dengan setelah ini saya Fatihah ke beliau. Terus ya, terus. Jadi istilahnya kalau Mbak Ye sama saya benar-benar murabi dan tahu kapasitas santri. Dan ternyata juga dikuatkan dengan apunten Mbah Nyai Walidah. Saya hanya soal 4 kali itu yang terakhir beliau menguatkan saya dengan daunnya Mbah Yai. Lah itu kalau yang itu hal-hal yang mungkin agak khusus. Kalau untuk Ustadz Arwani sendiri bagaimana terkait ini hafalan ini tadi?
Wah, Karena just untuk ini. sisi murabi sudah disampaikan ya. Saya mungkin melihat dari sisi yang lain. Kalau dalam kacamata modern tuh saya kira Mbah Yai itu brilian dan terobosannya bagus, inovatif. Saya ingin bicara masalah bimbingan. Sampai dulu Gus Main mungkin ingat muncul ada kartu putih. Nah, tidak Nah, hatam-hatam. Nah, itu juga ini perlu nanti disampaikan karena ini nanti juga kaitannya dengan tadi ada pertanyaan yang masalah tes peringkat ya. Jadi saya ingat betul di saat gelombang bimbingan itu sudah mulai banyak, satu angkatan itu mungkin 50, 100, banyak lah. Akhirnya kan memang di sini untuk bisa ngecek secara personal itu kan sulit. Ini yang ada pengalaman unik tadi, masalah hisap kartu itu. Itu santri itu sampai rela mending kartunya hilang daripada didenda. Iya, Dihilangkan. karena hilang itu 10.000. Denda. Kalau denda nanti tergantung dia kosongnya berapa. Oh, semakin banyak Semakin banyak kelipatan dendanya semakin besar. dan secara mental beban karena kosong ini neng diwe kan. Nah, akhirnya teman-teman ini mending hilang saja. Kalau hilang kan cukup bayar 10.000. Nah, ini Jangan ditiru. Iya. Ngakalinya teman-teman itu seperti itu. Padahal tahu beliau ya. Iya. Insyaallah. Mbah Yai perso. Tetap saya yakin. perso ya. Iya. Cuman karena Iya. sisi kewelasannya Iya, itu tadi. Nah, akhirnya beliau itu gimana yang memberi solusi. Ini juga masih terkait murabi tadi sih. Kalau Pak Yai Haris porsinya dan lain sebagainya, ini bicara porsi santri yang memang mohon maafnya mungkin tidak bisa mengikuti dalam hafalan bimbingan. Karena bimbingan itu kan setiap hari harus hafal satu halaman. Satu halaman. Itu. Nah, ini akhirnya itu saya ingat betul tuh, saya mengistilahkan ada tren orang itu pokoknya hatam bimbingan lah. Ada Ramu nggak panggung rapopo. ada tren seperti itu. Nah, Mbah itu nggak mau, pokoknya ada istilah kok rampung bimbingan kok nggak jalan itu nggak duka lah seperti itu. Lah, hanya beliau itu buat kartu putih itu untuk madhab baru itu, madhab yang belum hatam tadi belum naik itu. Tapi itu saya ingat betul, Mbah Yai betul-betul fokus itu sampai dikumpulin di musola orang-orangnya itu. Beliau sendiri yang Beliau menangani sendiri. Bahkan mohon maaf, ini kan dulu ada beberapa ini yang akhirnya itu karena ya mungkin nggak enak, nggak enaknya itu saking diperhatikannya sama Mbah itu loh. Tapi mungkin teman-teman itu saking nggak enak terus sampai mungkin jarang tinggal di pondok. Itu dicari sama Mbah itu, dicari sampai dikumpulin. Lah akhirnya terus ada kartu putih itu untuk pada intinya sih saya melihatnya itu kowe iki sik penting ngaji. Seperti itu. Mbah itu pada di pondok. Di pondok. Karena ya apalagi akhir-akhir kartu putih itu kan terusan kalau udah di juz terakhir kan ya banyak yang buka. Nyimak. Iya, nyimak. Nah, itu sih saya melihatnya itu terobosan yang sangat Inovatif itulah Mbah Yai. Itu kalau saya melihat. Menawi untuk tes peringkat niku dari masa ke masa tes pundi Kiai? Dulu sampai tahun 87 itu ya Rondongan. terserah bocah ngaji atau tidak. Bahkan khataman sampai saya ikut khataman tahun 87 itu Ibu namanya. yang berani di Semak 30 juz. Untuk yang putra, aku putri lupa. Yang putra itu hanya satu orang. Oh, saking ketatnya, Saking nggak lancar, saking nggak lancarnya. Dulu itu sampai 87, saya khataman itu hanya satu orang yang berani di Semak 30 juz. Yang lain ada 10, 15 Pak Yai Haris sendiri itu. Saya itu. Istilahnya utang. khataman utang. Itu layak kalau dipek. Terus 89 saya itu jadi ketua panitia khataman. 89. Iya. Nah, situ saya sebagai ketua panitia itu mengusulkan dan diterima bahwa semua yang khatam Al-Quran harus ujian terbuka di desa.
Akhirnya dikirim satu orang satu khataman, ada di Deresan, di Waung, di Oh ini yang itu 89. Sekalian dakwah gitu. Karena saya waktu saya khataman itu tidak semua khotimin berani disemak 30 juz. Dan itu masih dimaklumi. Kemudian tahun 89 itu mulailah semaan 30 juz dikirim ke kemudian setelah itu meningkat dari sisi khataman loh. Kemudian sampai pada maksimal 1 juz salah 2. Oh, standarnya 1 juz 1 salah juz salah 2. 2. Berarti kalau 30 juz salah 60. 60. Itu dulu puncaknya saya masih ingat Mbak siapa Miri ini satu Quran nggak salah. Yang di musola Miri ini Mbak siapa? Mbak Istifaton. Itu satu Quran nggak? Rois 8 jam. Nggak salah. Itu tanpa ada istirahatnya nggih. Estafet Estafet gelondongan 30. Nah, istirahat ya normal, tetapi sholat atau kaya kalau semangat. Sehingga kemudian semakin bagus, termasuk peringkat itu perjalanannya begitu dari sedikit. Kalau ya kayak itu saya 87 gitu ya. Saya 87 khataman itu sebenarnya sudah khatam stop. Kalau toh belum berani disemak itu statusnya utang. 87. ada istilah utang. Utang. Kalau berani disemak 15 juz berarti utang 15 juz. Kemudian 89 itu meningkat, berani disemak tanpa menghitung kesalahan. Yang penting berani disemak Lancar. dan itu dibuktikan dikirim ke desa-desa. Satu orang baca sendiri di desa-desa. Kemudian naik ada aturan main ya mau khataman maksimal salah sekian terus yang saya ikuti terakhir itu maksimal 1 juz salah 2. Setelah itu saya nggak tahu gimana Mekanismenya. Niku standar 1 juz salah 2 niku sinten ingkang nyuwun Pak Yai? Ya kita panitia terus di tashehan ke Mbah Kiai, Mbah Kiai setuju. Itu memang masih bertahan sih di angkatannya saya itu masih ya. Iya. 1 juz 2 ya. Oke. Terus karena peringkat itu dibagi 3 jadi tes 10, tes 20, tes 30. Jadi kalau tes 10 itu maksimal salahnya 20. Terus kalau tes 20 maksimal 40. Kalau 30 itu maksimal 60. Dan itu saya betul-betul melihat Mbah Yai mengapresiasi santri itu sebegitunya. Jadi kalau ada tes peringkat itu pasti anak-anak dikumpulin di atas, entah nanti momennya Ahad Pon atau apa, diumumkan. Mulus. Diumumkan. Jadi Mbah Yai kalau pas ngendika yang tidak ada salahnya itu dengan intonasi yang semangat. Ini kan Bangga ya. Bangga satu, terus biar yang lain juga termotivasi. Itu bagi saya itu bentuk kasih sayang Mbah terkait santri-santri yang berprestasi itu. Kalau terkait niku Yai, haflah atau hataman yang 2 tahun sekali niku asal usulnya itu sejak dulu karena Mbah Kiai itu nggak ingin setiap tahun ada acara yang itu mengurangi porsi ngaji. Ya. Intinya di ngajinya itu jangan tidak pernah libur. Idul Adha libur cuma wis do teko ngaji meneh ya ngono. Sawal itu sebelum tanggal 10 udah datang ngaji wae yo. Ada akhir di sana tapi tidak akhir ngajinya. Tetap ngaji paginya Mas. Saya itu pernah dengar cerita lucu nih. Jadi ada salah setunggal sopir simbah itu kan baru saja pulang derek ke simbah dari pengajian, terus harusnya belok di perempatan sini, Bandung ini, belok ke kiri. Tapi sopirnya itu ngelantur lurus sampai sawahan. Kok iso bablas iki delok wong wedok sing ning ngarepmu yo. Di depan itu memang ada mbak-mbak boncengan. Lah itu ada pengalaman lucu seperti ini kok mboten? Dari Pak Yai, dari Gus Mahir. Ya, kalau saya tidak selucu itu, tetapi saya itu berkesan lah. Waktu dulu
tahun 80-an itu Simbah kalau malam Jumat kan ngaji rutin. Ngaji rutin pakai Vespa itu. Ya, saya itu kadang-kadang ayo nderek. Tapi nderek ini bonceng. Kurang sayang piye. Jadi kelingan Kanjeng Nabi bonceng ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi saya Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas bonceng. Sanek nderek Mbah Kiai pengajian malam Jumat. Ki ora kok kita sing nyopet. Mbah Kiai sing nyopet, kita sing nang mburi. Itu kayak nek pas istirahat dan mesti goleki jak mampu mesti. Tetap dimuliakan sebagaimana Jadi santri dulu waktu kan putra-putra Mbah Kiai kan isih muda-muda, isih kecil-kecil. Lebih ke pengurus nih Pak. Mbah Kiai itu lebih bisa gojek karo santri dibanding karo putra-putra. Oh, iya. Ada nasihat Pak Haris itu. Ini enak pas dadi santri. Di depan pondok putra dengan saya itu. Pen manut bae Sirohin. Sampai enak dadi santri. Ada yang mbok sapa, Mbak Putra sapa? Bapak enek karo santri sayange pol. Memang karo santri tanpa jarak. Tanpa jarak. Saya itu paling seneng kalau pas mbuh saka mulih atau sowan pas bapak jame dahar. Yo rene pisan. Seneng banget ya di tengah, ning ruang tengah kae. Kayak ibu mesti nek bapak dahar. Itu mesti ibu lenggah. Walaupun enggak dahar. Mesti lenggah. Tetap menunggu nggih. Nggih, nunggu nih Bapak. Lah kita sebagai santri kan yo ribu banget gini dijak Napa mulai ajeng nambah. Iya. Memang kalau cerita Mbah Yai Mas Nandi itu yang mungkin cerita-cerita yang lebih unik-unik kayaknya lebih banyak ke sopir itu. Oh iya. Kayaknya ya. Tapi kan setidaknya panjenengan kan juga Ada mungkin. belasan tahun di Ya. sana. Tapi tertentu karena dulu pernah ada supir Mbah Yai tanya ke saya itu. Bahasanya sampean enak yo cedak karo Mbah Yai. Pas dalam apanya? Pas supir ya lebih enak jenengan. Jadi Mbah Yai itu ya tadi sama sesuai dengan porsinya santri itu seperti contoh ada satu santri perlengkapan gitu. Cerita itu pengalaman lucu itu. Ketika ditimbalin bayi untuk mengambilkan paku dan palu. Ya, suruh benerin apalah. Ya, layaknya santri kan bawa paku dan palu, terus yang mau ngerjakan sendiri. Malah ditukani. Aku wae. Jadi Mbah sendiri ya. Ya, tugasnya mah cuma ngambilkan. Cuma dulu. Itu ya. Masya Allah ya, cuma gitu dah. Itu Mbah Yai. Intinya tadi mandiri nggih, Mbak Yai. Setiap siram niku terus kemudian nyuci satu baju digantung di pohon depan dalam itu. Dan rapi. Kalau saya memang kurang atau jarang timbal di tengah kamar. Tapi sepintas ketika beliau dawah begitu rapinya. Ya. Mungkin dari Ustadz Arwani punya pengalaman unik. Kalau pengalaman unik apa ya? Ini aja sih, saya pernah tidak dibangunin waktu simbah ngaji sabah di musola. Iya, dan Di hadapan santri-santri yang lain. ya itu otomatis pengurus bukan santri kan sabah kan itu. Oh, iya. Dan kebetulan saya tidurnya di bagian yang putri. Gitu. Aslinya waktu mulai ngaji itu saya sudah bangun, cuma kan nggak enak langsung mau bangun. Udahlah tidur sampai selesai saja. Pura-pura tidur. Pura-pura tidur itu aja sih. Nah, itu Ya. pengalaman yang Di antaranya ya kalau ini yang tadi itu saya ditemani nyuci. Kemudian ketika pulang itu kan sebenarnya datang masih sakit. Tapi dawuh Pak Haris nek bali aja koyo maling. Era itu ngaten Pak inggih, buahnya anak pulang itu enggak pernah pamit. Dan nasihat beliau dengan saya itu pokoknya kalau pulang sing penting kudu pamit Pak Yai. Nah, ketika saya pamit kemudian saya datang kok sungkem lagi, pasti sungkem lagi. Sebenarnya posisi masih sakit. Cuma sungkem gugur ke kewajiban tapi saya enggak ngaji. Tahu-tahu ditimbali.
Lah mau salaman kok orang ngaji. Itu ditimbali Cuma ngulang lagi, yang penting hadir ngaji. Itu satu. Jadi saat ini saya terapkan di tempat saya seperti itu. Kemudian di kamar MAK dulu masih musola dulu masih kosong, angka 2 belum. Waktu saya MTS itu sudah tafid apa kelas 3 itu. Ketahuan bayi baca komik kan. Bayi dari lubang jendela itu ngomong itu. Ngaji munggah. Ya tetap Seperti itu. Yang terakhir ketika ya banyak lah sebenarnya. Kalau di antara saya yang disabet Mbah Yai itu ketika sakit. Jadi kalau ngaji juz 1 itu wasama abina itu binadri. Kemudian fatakuna itu juz 1 juga itu di sebelah. Cuma 2 itu toh. Ketika anajem itu iki ya jangan dimerucut. Ketika ngaji itu bocah kelet, banyak sekali lah. Kemudian yaitu tadi dengan Quran ininya saya yang paling pasti kena khitamnya saya terus. Sudah lama dan sebagainya. Tapi terus kemudian yang ketika terakhir kali yang saya disabet itu tidur di kamar An-Naim 5 itu subuh. Ketika sudah subuh sakit tidur pas Mbah operasi. Nah itu saya wabet kakinya subuh. Terus saya bangun sakit ya. Wis turune sekali ya. Tapi beliau ketika haul Mas. Haul kerapia. Itu dulu kan kalau pulang sampai jam 2 cuman dulu karena nunggu bis truk dan sebagainya. Rombongan itu pasti sudah bisa diprediksikan tahun 90-an, 95, 96 itu pasti paginya Mbah Yai operasi. Pengurus tidur semua. Oh, karena kelelahan itu. Pasti itu. Dan itu sudah siap-siap dan pasti ngaji. Walaupun Hal Al-Munawwir Rabi'ah itu. Saya itu pernah baca buku karangannya Mas Hamzah Sahal, dulu alumni Nurul Ummah. Sekarang di NU Online. Beliau itu nulis humor kiai. Salah satunya itu ceritanya Simbah. Simbah itu saking husnudonnya sama orang itu yang di hotel ya. Yang di hotel itu. Yang sersan. 10 menit di musola. Itu kok ada pasangan muda-mudi di hotel kok cuma sebentar. Nggih, istirahatnya cuma sebentar. Nek sebentar daripada bayar mahal mending di musola saja. Padahal itu tanda kutip kamar kan. Terus tadi ketika kedekatan dengan santri dan dari Dewi Pak Yahari sama ketika dulu setelah saya menikah ditimbali Mbah Yai itu juga wis rasa takon-takon. Sejak itu udah ditanya. Beda ketika jadi santri, sering ditimbali diskusi. Iki cah pondok piye, Tapi ketika sudah ya sudah. Itu semua cocok kan. Purna tugas itu. Purna tugas itu. Apa sing gawe tadi enggak berantakan. Menawi niki Yai terkait dengan cara Simbah menunjukkan kasih sayang niku kan beda-beda. Kadang ono sing disabet yo iki yo mergo aku sayang nyabet setane ben metu misalkan. Nah niku seperti apa saja cara Simbah Yai menunjukkan kasih sayang ke murid-muridnya niku? Saya semuanya ya. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh beliau itu ya bahwa beliau maksimal dalam melayani santri. Tapi kalau dari sisi ungkapan, bagi itu jarang. Tapi bisa dirasakan. Anunya itu bisa dirasakan. Jadi kata hati beliau itu bisa kita tangkap dengan hati kita juga. Kalau verbal itu jarang. Kalau enggak ngaji hikam, enggak pernah dengar beliau ngendikan. Kalau enggak ikut jamaah, tak dongeng sih ya jarang tuh. Tindak jamaah, sholat jamaah, ngaos. Tapi ketika ngaji, iya itu baru. Kalau ngaji itu kayak bukan dengan murid. Tapi kayak dengan soulmate-nya gitu. Saking dekatnya gitu. Iya, kalau bikin jok humor itu luar biasa. Kalau pas ngaji itu jadi kita bisa ketawa lepas dengan Dan niku sisi-sisi humornya Simbah niku kira-kira nopo mawon niku? Iya kayak tadi contohnya, kowe ngelamun ndelok wedok ngarepmu kayak gitu-gitu sebenarnya kayak gitu-gitu dan macam-macam ya.
Entah beliau emang tahu atau gimana nggak tahu. Humornya Bapak itu kayak Gus Dur itu humor, tapi kan kita harus berpikir lagi. Iya. Bapak itu Oh, humornya orang cerdas ya. Ngajak kita bukan mikir. humornya kayak pelawak itu bukan. Tapi humornya itu juga terukur gitu. Tapi kalau ngaji itu Bapak ini tanpa sekat. Kalau pas nerangkan itu dengan santri itu kayak istilahnya kita itu terus ora kok jaim gitu ya. Tidak jaim. Kalau image itu los. Kalau sudah ngaji Quran lah tidak ngendikan. Nah, Sama sih ngendikan. itu berarti di momen-momen ngaos kitab gitu. Iya. Ya. Kalau Biasanya ketika ngersakin dongeng, Dongeng. tak dongeng yo. nah niku dongeng-dongeng ini ku Kadang diulang-ulang, tapi kita ketawa terus. masih ada yang Nahrawi. Bukan Taufik. Saya ada tapi agak gimana ya? Ya kadang-kadang seperti beliau seperti itu. Dan apa ya ini? Ya banyaklah pripun nggih. Tapi kalau saya kangen ya kangen semua. iya, kalau cerita yang humor itu sebenarnya Mbah Yai itu sedang menjelaskan tentang ya ilmu lagi sekali lagi. Jadi waktu itu bahkan ingin menjelaskan kalau ngaji itu jangan terlalu cepat. Satu, kalaupun cepat pun tajwidnya harus yang jelas. Itu Mbah itu panjang pendeknya harus jelas. Nah, terus si Mbah itu mencontohkan. Nah, ini contohnya ini ya. Wong sing kepleset. Hah? Bukan. Jadi kan ada ada kayak mungkin semacam umbi-umbian namanya cantel. Cantel itu yang direbus apa ya itu. Nah, cantel itu kan punya getah. Ketan apa sandal? Nah, itu kan getah itu kan apa? Pliket ya. Iya. Nah, itu. Pliket itu kalau membacanya panjang pendeknya salah. itu, nah, bisa bahaya. Nah, itu humor yang saya ingat itu. Tapi Mbah ingin menjelaskan berkaitan masalah ngaji panjang pendeknya itu. Nah, yang diingat santrinya bukan tajwidnya, tapi sarungnya itu. Gitu. Terus terkait kasih sayang ya, saya punya pengalaman waktu saya alhamdulillah untuk jadi seksi acara di Hataman itu kalau tidak salah 3 kali atau 2 kali lah. Nah itu saya pernah dipanggil kan dulu kalau latihan kan di lantai 3 itu Mbah Yai dangu siapa pengurusnya seperti itu. Nah itu Mbah Masya Allah, saya kira ini ya lagi-lagi beliau itu detail. Detail, kalau apapun itu selalu tahqiq lah, selalu detail. Waktu itu beliau mengomentari MC, tag MC. Tag MC kan dulu cuma misal golongan 30 juz, Bilhifdi, Binadri dan seterusnya. Itu Mbah menambahi sampai ke warna seragam. Asli Mbah Yai. Saking detailnya, iya, perhatian pada saking itu belum tambah lagi Mas. Selain warna baju itu, Mbah itu sampai itu harus dipanggil satu-satu dan harus berdiri. Itu bentuk apresiasi beliau. Ini loh yang sudah itu. Padahal kalau ditinjau dari seksi acara itu kan pasti bertolak belakang karena Pak seksi acara kan berkaitan durasi. Iya, durasinya tambah lama ya. ya. Tambah lama. Dan yang dipotong makronya. Nah, akhirnya waktu itu makro saya itu yang aslinya 5 ayat itu jadi 3 ayat. Sesuai yang biasa ngaji. Sing penting ditok gitu. Iya, tapi itu saya kira itu mengapresiasi santri dan orang tuanya biar bangga. Itu anakku. Karena waktu itu jumlahnya sudah banyak waktu itu. Terus yang kedua saya dipanggil berkaitan masalah perubahan doa khotmil Quran. Ini kan kita khas sendiri kan. Iya, kayaknya di buku biografi ada. Alhamdulillah dan wadzakirna di depan belakang. Itu saya yang dipanggil itu sama Mbah itu dungonya diganti. Nah, itu. Dan itu juga sampai bertajwid Mas. Oh, doanya itu juga harus dibaca dengan baik dan benar ya. Kan dulu kan wa'atro gitu kan itu wa'atro harus gitu. Itu jadi detail sekali Mbah itu. Itu sih pengalaman. Menawi niki terkait haflah niku pelaksanaanipun dari tahun ke tahun niku perkembangannya seperti nopo niku? Apakah
tambah meriah ataukah ada perubahan konsep, perubahan sistem dari tahun ke tahun? Kalau Ada. Enten nggih. Kalau dulu misalnya itu kan agak egaliter. egaliter. Dulu egaliter. Artinya egaliter itu kursi itu diperuntukkan siapa saja. Ya. Kalau sekarang kan harus dipageri, wonge ikut, jadi beda kalau dulu egaliter, lebih egaliter dari sisi itu, Sisi penataan. Iya. Mungkin ya banyak hal ya Nggih. pertimbangannya. Betul. Terus kalau yang masalah hataman itu sebenarnya kalau remenane Mbah Yai, setahu saya saya itu jangan nerjang waktu sholat. Jadi mulai ba'da isya. Dulu pernah ketika beliau sudah sepuh itu mulai hataman tuh ba'da maghrib. Kemudian sudah mulai jalan kok isya, mulai keluar. Iku timbali. Oh iya, ingat. Iku opo? Hataman opo lah. Supe. Sholat harus sholat. Akhirnya saya kontak organisasi acara berhenti. Itu sudah di atas panggung. Itu beliau. Kemudian waktu pertemuan Bani Munawwir itu duhur suruh pulang. Sudah pulang karena sudah duhur. Saya juga ingat nih ketika ini Simbah Walidah Kapundhut itu kan yang baca doa banyak dari beberapa kiai itu. Simbah itu ngersake wis dongane ora usah suwi-suwi gek dibudalke ning makom gek waktu sholatnya ini sudah mepet. Jadi memang sangat-sangat perhatian gitu terkait sholat wajib sholat. Bahkan menjelang beliau habis gerah itu kan memang mungkin untuk daya kan sering supe, tapi apa yang dilakukan yang rentan waktunya itu lama, beliau itu ingat. Yang diingatkan beliau itu ketika mau mendekati duhur kan beliau mesti ke di dalam dulu kan. Nah itu karena mungkin untuk jam sudah saiki jam piro dan sebagainya sampai beliau itu nunggu duhur tapi nunggunya dari jam 8. Itu pernah juga subuh dari malam. Mbahnya Izum sudah mengingatkan piring subuh Pak. Yang pernah sampai diulang sholatnya malah asar. Iya. Jadi asar itu kebetulan jam tangan Mbah atau jamnya Mbah itu mungkin agak bermasalah. Itu anak bingung. Belum asar. Adzan. Mau tidak mau adzan. Adzan. Asar 2:30 itu. Sholat jamaah. Asar ternyata Pak Mardi almarhum Suan Mbah Yai itu kan masuk dekat lah itu. Matur Yai ini ayah begitu. Ternyata Kang Farudin Keamanan mengumumkan yang kemarin ikut sholat asar Silahkan mengulang. mengulang kembali karena belum masuk waktu asar. Itu tepat waktu, awal waktu dan jamaah. Tidak berani, terus adzan. Ternyata Jamnya kecepatan. tapi kalau sebagai santri harusnya ya yang saya amati. Kalau saya pribadi itu kan ketika memang beliau mungkin ngapunten, mungkin kan sisi kemanusiaannya wonten lepate nggih pas tidak detail itu. Asal santri itu bisa menyampaikan dengan baik, beliau Simbah. Iya. Nggih, contoh saya dudukan itu panggil tuh ketika almarhum Pak Banaji, panggil. Saya panggilan Ustadz Aji Banaji. Ada tamu. Tidak selang lama ada telepon lagi Ustadz Supriyadi. Buahya itu duko keluar itu masih dikir kayaknya itu, masih ngasih tasbih kalau dia itu buka pintu buko, sopo sing ngundang. Wah saya turun ini, keras ya Pak. Banaji ku lurah pondok, ojo diundang. Digoleki diundang-undang meneh ya. Sudah selesai beliau duka saya matur. Ngapunten Yai. Ingkang sepindah niku Pak Banaji pun kula padosi wonten tamu. Kaping kalih Ustadz Supriyadi kan sama-sama II. Jangan diulang-ulang. Terus bayi cuma oh, yo. Tapi kalau orang
ada ngapunten, ada juga pernah yang tidak terima didukani. Padahal enggak seperti itu. Beliau seperti itu. Iya. Seperti dulu waktu nikahannya Mas Adib. bukan kalau enggak kalau Mas Niat ya. Atau beliau kurang mewakili itu kan ketika yang negur Mbah Zainal. Mbah Zainal langsung negur. Mbah Ye kukuh. Ora kok yo ora rata baleni ora bener kok. Terus akhirnya kebetulan ketika itu saya matur nggih kirang. Oh, kurang kok. Lah itu sebenarnya seperti itu. Jadi sisi lain yang kita ambil kuat prinsip beliau. Tapi ketika kok memang bisa menyampaikan dengan baik dan itu pas. Ini ya, meskipun sebagai guru beliau tetap terbuka untuk menerima kritik. Iya. Apalagi dengan santri. Saya kalau dimintai ditimbali kemudian iki PAPE waktu mungkin dari pengurus itu untuk kemaslahatan santri, beliau pasti tanya, bocah kabotan ora, kowe kabotan ora sing peraturan. Tapi untuk masalah pribadi saya megang sam'an wa ta'atan kalau pribadi. Tapi kalau untuk kemaslahatan itu pasti matur. Kayak takziran itu beliau iki kok bocah kepiye? Iso ora mampu ora maslahat seperti itu. Yang penting mature cetok. Oh, Nek mboten cetoki malah duka. terkait takziran nih. Niki simbah itu pripun menyikapi santri yang melanggar, santri yang tidak ngaji, santri yang ngeyel, nakal niku pripun? Era Pak Haris pripun? Mbah Kiai terlibat dalam pembuatan aturan. Setelah Mengawal, setelah terlibat dalam pembuatan aturan, kemudian ya diserahkan ke pengurus sesuai dengan. Iya. Dan kebijakan itu juga melihat kemampuan santri juga, nggih. Ya. Tidak sepihak satu arah, gitu. Dan saya amati ketika era-era itu yang memang bisa melaksanakan takziran, Masya Allah, keberkahan bayi banyak sekali. Asal patuh dengan aturan di beliau, mungkin merasa pripun nggih yang mungkin harusnya ditakzir begini, tapi malah yang ngapunten, yang kemudian kok pelencing itu ya monggo itu ada hal tersendiri. Tapi yang saya lihat beberapa orang sing sami'na wa atona malah bahaya mungkin sehari dua hari ya bentuk napa nggih istilahnya kok video. Tapi ke depannya kita amati malah Masya Allah. Malah Keberkahannya luar biasa. Nggih, itu untuk takziran. Untuk sang-sang. Berarti sing sukses niku kathah keneng takzir. Boten mau. Gak tahu niku bisa dijabarin hari. Kenapa kok? Mungkin karena ridho ini sudah. Ridho itu yang terbesar itu. Niki keranten sudah jam 11. Oh, enggak terasa ya. Enggak terasa niki. Poin yang lain belum gitu. Obrolannya banyak, mungkin nanti yang lain bisa dilanjutkan off the record. Tapi niki sebelum kami tutup, kira-kira nek simbah tesih sugeng niku badhe matur napa? Ya matur nuwun. Kalau saya sih matur nuwun aja. Ya banyak hal yang pada akhirnya kita sekarang itu nggih leres. Yang baru terbuka kita ketahui setelah berpuluh-puluh tahun jadi kiai. Dan beliau sudah mendidik kita dengan banyak hal. Di antaranya ya itu profesional kalau dalam bahasa sekarang, keikhlasan kalau dalam bahasa agama, totalitas. Dan beliau la as'alukum alaihi ajr dalam membersamai kita mendidik itu kan tidak berpikir tentang kemanfaatan duniawi. Beliau itu mulai muda sampai kundur itu kan kayak dongane Kanjeng Nabi. Kurang lebihnya menurut saya begitu. Untuk ukuran beliau loh. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Itu kurang lebihnya begitu. Seukuran beliau. Kita sekarang waktu beliau wafat kan kita juga sudah jadi keluarga. Itu ya wa amitni miskinan bener. Bukan padahal posisinya itu memungkinkan tidak miskinan. Tapi beliau memang memilih jalan itu dan komit pada
kegiatan yang sudah dipilih, yaitu mengajar. Itu saya pikir pelajaran-pelajaran. Cekap mungkin. Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Kita sudah ngobrol banyak tadi, membicarakan soal Haliyah Simbah, soal perkembangan Pondok Pesantren An-Nur dari masa ke masa, sudah membicarakan pengalaman personal dari ketiga pembicara kita. Personal lah ya. Lebih personal. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi menjelang siang hari ini bisa mendatangkan keberkahan, Amin, amin. mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita tetap diakui sebagai santrinya Amin Simbah ya Allah. sampai Amin, amin, amin. yaumul kiamah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.